Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya mau ke pesantren kan ya? Ibu saya tadi bilang kalau mbaknya mau datang jadi saya jemput. Saya nggak perlu dijemput. Yakin nggak mau ikut saya aja? Ada hasilnya loh. Ya, nggak perlu saya jawab lagi kan? Aduh, gerimis lagi. Tunggu pasmina. Yakin kamu nggak mau ikut saya? Percaya sama aku deh. Bentar lagi hujannya makin gede loh. Apaan sih, nggak usah sok perhatian deh. Wah. Hujan. Masuk. Oke, jalan. Itu kan tadi saya nggak langsung pergi saat kamu usir. Coba kalau saya turutin. Kamu udah basah-basah tuh kayak orang kebanjiran. Saya nggak takut basah kok. Saya kan nggak bilang kamu takut basah. Saya tahu. Kamu kan bukan kucing yang takut air. Garing. Iya lagi. Ini gara-gara kamu datang ke kantor saya kemarin ya. Saya jadi digosipin satu kantor. Karena saya dikira bawa pacar ke kantor. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kok nggak apa-apa sih? Ya, kan kamu jadi tahu kan saya digosipin? Oh, jadi sekarang kamu nyindir saya karena saya punya acara gosip gitu? Enggak, bukan gitu. Maksudnya, Asal kamu tahu ya, sebelum kamu itu menjudge pekerjaan saya, kamu harus tahu dulu. Setiap saya siaran di TV, itu ada kaidah jurnalistiknya. Jadi sebelum dinaikkan videonya dan ditayangkan, itu tuh ada cek and kebenarannya dulu. Jadi nggak seenaknya nyebarin gosip, angkat berita, diviralin supaya dapetin rating. Bedain sama teman saya yang dengan sengaja ngirim foto ke grup, bikin gosip tentang saya sama kamu, padahal dia nggak cari tahu dulu kebenarannya. Itu namanya fitnah. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang paham kan? Kalau acara gosip saya, itu bukan gosip murahan ataupun hoaks yang isinya fitnah. Tolong dibedakan. Dan satu lagi, saya nggak mau lagi kamu datang ke kantor saya. Insya Allah. Saya mau kamu janji. Mohon maaf, saya nggak berani janji. Saya hanya bisa mengucapkan insya Allah. Kita itu hanya manusia yang hanya bisa berencana. Tapi semua itu Allah yang menentukan. Jadi ucapkanlah insya Allah. Itu lebih baik. Mbak Thalia ya? Ya, lebih cantik kan aslinya daripada di TV. Ya, ya. Iya. Maafin anak-anak ya. Nggak apa-apa, Bu. Maafin Thalia juga ya, Bu. Kemarin Thalia sempat menolak perjodohan Thalia sama Kiblat. Tapi terus terang, Thalia nggak yakin kalau kita bakalan cocok. Menikah bukan ingin menyatukan dua orang yang berbeda. Atau bahkan
sampai menghilangkan karakter dari salah satu pihak. Intinya, bagaimana kalian akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Itu artinya kalian masih bisa menjadi diri sendiri seperti sebelumnya. Oh iya, kamu mau ke rumah dulu atau mau jalan-jalan di pondok? Talia jalan-jalan di sekitaran pondok aja ya Bu. Ibu temenin ya. Terima kasih Bu, tapi lebih baik Ibu istirahat aja. Talia biar jalan-jalan sendirian aja. Mari saya antar. Jadi gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya beneran ada di dalam orang tersebut. Dan orang yang bersangkutan pasti akan tersinggung apabila mendengarnya. Karena keburukannya itu dibicarakan. Itu gibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengibaratkan orang yang bergibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa bangkai? Karena bangkai tidak membantah dan tidak membela diri. Saya mau tanya Ustadz. Ya. Apa gosip itu termasuk gibah juga? Pertanyaan yang bagus. Gosip. Gosip itu sama gibah sama. Hanya saja gosip itu menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi pada intinya sama-sama membicarakan keburukan orang lain atau privasi orang lain. Kalau gibah itu dosa, berarti jadi presenter gosip itu juga dosa dong Ustadz. Bagus. Kamu tuh sengaja ya nyindir saya dan ngomongin saya di depan semua murid-murid kamu. Kamu jangan salah paham dulu. Kamu terlalu percaya diri itu. Saya itu tadi sedang mengajar ilmu fikih yang ngebahas babnya itu soal gibah. Kamu tuh gak usah ngeles. Dari semua bab, kenapa kamu harus bahas tentang gibah? Karena kamu tahu kan saya lagi ada di sini, iya kan? Astagfirullahaladzim, Talia. Kamu jangan salah paham. Astagfirullahaladzim, kamu yang tega, tahu nggak? Nyindir saya sebegitunya. Gini loh, Talia, kebetulan hari ini itu memang ngebahas soal gibah. Kita hanya mengikuti urutan buku. Besok juga udah beda kok. Besok itu ngebahas soal waris. Saya tetap gak percaya. Talia. Talia. Maaf. Kamu tuh ngapain sih? Maaf. Saya refleks. Saya takut kamu masuk ke dalam lubang itu. Jadi saya tarik malah saya salah. Saya minta maaf. Ya tapi kamu gak harus narik pas minus saya, ngerti gak? Betul. Dasar manusia nyebelin. Tidak. Maksud saya itu baik loh. Ngapain sih dia narik pas mina gue? Jangan-jangan emang dia sengaja sama gue gara-gara dia dendam gue usir kemarin. Terus tadi gue juga marahin dia. Tapi emang dia yang salah kok. Kamu tuh ngapain sih ngikutin saya? Saya nggak ngikuti kamu, Talia. Kalau kamu nggak ngikutin saya, ngapain kamu di sini? Loh. Ini kamu tuh gimana sih? Ini kan kamu ustadz ya? Bisa nggak ngaku aja kalau kamu ngikutin saya? Nggak usah jadi orang munafik gitu loh. Ya, tapi memang saya nggak ngikuti kamu. Keras kepala kan? Bisa nggak ngakuin aja kalau memang kamu ngikutin saya? Udah nggak mau tanggung jawab bayarin mobil saya yang rusak gara-gara kamu. Terus tadi kamu nyindir saya di depan santri. Saya nyesal datang ke sini. Talia, Apa? maaf ya. Maaf sekali.
Nggak usah marah-marah terus. Nah, kalau gini kan cantik tuh, bagus kan? Kalau memang belum bisa menutup semuanya, nggak apa-apa. Tapi minimal kita sudah memulai. Karena nawa itu lebih penting. Ya. Oh ya, saya dengar kamu katanya datang ke sini mau belajar mengaji ya? Nah, kebetulan saya ada urusan sebentar di ruang guru. Nanti setelah itu kita bisa mulai. Gimana? Oke? Ya udah gimana nanti? Nanti saya pikir-pikir lagi deh kalau gitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti cepet keriput. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi Talia nggak bisa dihubungin. Nggak mungkin kalau Talia sengaja matiin HP-nya. Apa jangan-jangan Talia lagi pergi ke pesantrennya Kiblat? Mas Andi! Ada apa, Ti? Mas, Titi minta tolong dong ini buat approval budget. Nanti aja, Ti. Lebih baik sekarang mau telepon Talia deh. Bentar. Mbak Talia kan nggak ngurusin ini, Mas. Saya nggak bilang untuk kamu minta approval sama Talia. Tadi saya bilang, kamu telepon Talia sekarang, soalnya dari tadi Talia saya teleponin nggak bisa-bisa. Sama banget, Mas. Tadi Titi telepon Mbak Talia juga gak diangkat-angkat. Malah tadi katanya operatornya jauh dari jangkauan. Mbak Talia kemana? Mas! Oke, semuanya sudah dibuka. Silakan masuk. Sorry, telat. Silakan masuk Talia, kamu tidak terlambat kok. Ayo, boleh ditempatkan bangku yang kosong. Adik-adik, disapa dong teman barunya. Hai, Siapa namanya? Talia. Siapa? Dipinjem dulu ya Pak Ustadznya, permisi. Sebentar ya. Kamu tuh yang bener aja dong. Masa saya belajar ngaji di sini? Why? Kiblat. Gak sama anak-anak bocil juga dong. Kamu tuh yang bener aja. Ini saya emang mau belajar ngaji, tapi nggak mulai dari nol juga. Saya pernah kok dulu belajar ngaji di sekolah. Sampai? Kalau enggak? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk menyelesaikan dengan mereka dulu ya. Sembari saya memikirkan tempat di mana untuk bersama kamu. Cepetan, saya nggak punya waktu lama. Anak-anak ini udah Iqra 6. Dan bahkan ada yang udah juz 16 loh. Kamu masih Iqra 3. Cepat kok ya, sebentar ya. Maksudnya? Kenapa kalau Iqra 3? Bismillahirrohmanirrohim. Maaf. Saya koreksi sedikit ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi dia disambung gitu karena ada tasydid. Jadi di ro-nya itu Bismillahirrohmanirrohim. Dan haknya hak kecil. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bagus, Masya Allah. Bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf. Sedikit saya koreksi sedikit. Nah, ini tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia A-nya itu di hidung penempatannya. Nah, jadi beda sama alif. Jadi dia Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alamin.
Di hidung, coba sekali lagi. Alamin. Alamin. Di hidung, coba. Alamin. Itu kepanjangan. Alamin. Nah, kepanjangan. Bentar, ini kamu tuh mempermainkan saya ya? Ini saya udah ikutin apa yang kamu bilang. Saya bilang alamin. Nah itu pas banget. Jadi memang panjangnya cukup segitu aja. Karena dia memang hanya 2 harokat. Pas, coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya, kalian maaf ya. Maaf, jangan berat. Bisa kita lanjut? Ya. Iya. Tadi udah bener berarti tuh alamin gitu. Iya, ya di hidung ya. Talia. Mas Fandi kok bisa ada di sini? Kebetulan saya habis meeting sekitar sini. Telepon kamu nggak bisa dihubungin, Tal. Saya kesini juga mau mastiin aja kalau kamu aman di sini. Kalian aman-aman saja di sini? Kamu pikir saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan barusan? Emang boleh ya seorang ustadz megang pasminanya Talia? Mohon maaf, sepertinya Anda salah paham. Ini nih yang paling saya nggak suka. Orang sok suci bawa-bawa agama untuk mendekati seorang perempuan. Anda sepertinya seuzon kepada saya. Mas, udah. Mas Fandi, saya mau bicara sebentar. Kiblat nanti aku balik lagi ke sini. Iya. Ada yang perlu saya luruskan sama Mas Fandi. Memang saya pernah cerita soal perjodohan saya dengan Kiblat ke Mas Fandi. Tapi itu bukan berarti saya setuju Mas Fandi itu ikut campur masalah saya. Sorry, Ta. Saya datang ke sini karena saya mau mastiin aja kamu aman atau enggak di sini. Saya aman kok di sini. Dan kalau sampai Kiblat berani macam-macam sama saya nggak akan diam. Jadi saya mohon Mas Fandi boleh ya pergi dari sini. Oke. Kalau itu mau kamu, saya akan pergi dari sini. Tapi sebelum saya pergi, saya mau kamu terima ini dulu. Ini apa, Mas? Tadi waktu di jalan saya ngeliat ada sweater lucu. Kayaknya cocok banget buat kamu. Pas banget kan, cuaca di sini juga lagi dingin. Iya, tapi Mas Fandi nggak usah ngerepotin kayak gini. Please, Ta, jangan kamu tolak. Ya udah, oke. Saya terima ya. Ya. Ya udah, terima kasih ya, Mas. Kalau gitu saya permisi. Oke. Aku nggak boleh kalah dari Kiblat untuk ngerebut hatinya Talia. Sorry ya buat kejadian tadi. Gimana? Sorry buat kejadian tadi. Bisa juga kamu ya ternyata ya. Maksudnya? Maksudnya kamu bisa juga gitu ngomong sorry ke saya gitu. Kiblat, bisa nggak kamu gak bikin saya naik darah? Udah gini aja sekarang, pelajaran hari ini kita selesain aja. Ya, karena saya mau cepet pulang, saya udah nggak sanggup lagi untuk ketemu kamu hari ini. Gini, ini saya sudah menyiapkan beberapa buku, tapi buku tajwid ini paling penting. Kamu bawa pulang, kamu pelajari di rumah.
saya soalnya harus kembali mengajar anak-anak. Jadi, nih kamu pelajari Al-Fatihah dari ayat 1 hingga selesai ya, untuk PR kamu di rumah. Kamu lancarkan itu, ya, pelajarin. PR? Iya. Kiblat, pekerjaan saya tuh udah banyak banget dan bikin saya stres. Terus kamu ngasih saya PR lagi? Talia, saya sangat berharap di pertemuan berikutnya kamu itu udah semakin baik, ada perkembangan, ada kemajuan gitu loh. Ini anak-anak sudah menunggu saya ya, ini kamu pegang. Saya harus tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, Ain dibaca A. Waalaikumsalam. Tunggu, Talia, tunggu. Apa sih? Saya itu lagi minta santri untuk bikinin kamu minum. Karena dari tadi kan kamu belajar. Pasti kan haus. Tunggulah sebentar. Gak perlu, saya bisa bikin sendiri. Kamu mau kemana? Apalagi Kiblat? Hah? Gini loh. Tenang. Kalau kamu memang pengen bikin sendiri, dapurnya sebelah sana. Bukan di sana. Nah, ya kan? Nih, ya. Pegang ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Yah, airnya habis ya? Ya harus masak dulu dong. Ini kali ya? Andri, gimana kamu? Kiblat. Gue harus bilang sama Kiblat kalau gue mau selesain semuanya hari ini. Karena kalau besok gue gak ada waktu. Kiblat tunggu. Ya. Saya mau setoran hafalan sekarang, ya. Karena saya mau menyelesaikan pelajaran hari ini. Soalnya saya nggak mungkin bolak-balik ke sini untuk belajar ngaji doang sama kamu. Maaf, saya tidak bisa sekarang karena saya ada kelas sama anak-anak santri. Lalu juga habis itu ada maghrib, ada isya, ada ba'da isya. Jangan hari ini ya. Saya bacain sekarang ya. Jangan sekarang. Sebentar aja kok 5 menit doang, apa susahnya? Saya udah hafal. Iya, saya mengerti kamu sudah hafal. Saya nggak mau membuat anak-anak itu menunggu saya lama. Dan membuat mereka berpikir bahwa terlambat itu hal yang lumrah. Anggap aja ini darurat. Iya, Alia, maaf. Saya nggak mau membuat anak-anak itu menunggu saya lama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Ya lupa lagi masak air ya? Kebakaran ya Allah! Kebakaran! Hati-hati Kak, kalau lagi di dapur jangan ditutup pintunya. Soalnya pintu dapurnya rusak, makanya kita ganjel.